Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula mengawali kajian malam kali ini, doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir duduk di majelis ilmu khususnya malam ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu sehat jasmani rohaninya, bahagia dunia dan akhirat. Dan insya Allah ketika kita di dunia sering hadir di taman-taman surga, semoga besok di yaumul qiyamah kita diizinkan oleh Allah untuk masuk ke surganya tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Ya, insya Allah kalau duduk di majelis ilmu, semua makhluk memohonkan ampun kepada Allah. Bahkan sampai ikan di laut memohonkan ampun kepada orang yang menuntut mencari ilmu. Apalagi kalau begini ilmu begini nih Pak nih, kan sepanjang hayat ya Pak ya. Kalau sekolah ada batas kelasnya, kuliah ada batas semesternya. Kalau kuliah maghrib ya kira-kira ada batasannya nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya. Saya ingat kesini itu dulu Pak belum punya istri, sampai sekarang udah punya istri, punya anak 2. Masih kesini ya banyak jamaah yang sudah mendahului kita. Dulu yang muda, ada yang sekarang tua, rambutnya ada yang dulu hitam, sekarang nggak tahu kena cat atau apa ya Pak ya. Kok ada putih-putihnya ya Pak ya. Saya doakan Bapak istiqomah dalam kebaikan. Kalaupun nanti saya ditakdirkan masuk surga duluan, insya Allah saya jadi saksi kepada malaikat, tuh jamaah saya di Al-Hidayah ya Pak ya. Tapi kalau Bapak duluan Pak, nanti malaikatnya bingung, loh kok jamaahnya duluan ya Pak ya. Oke. Itu membayangkan ya Pak ya. Semoga besok yaumul qiyamah itu Al-Hidayah ini menjadi safinah, menjadi apa? Perahu kita menuju luasnya akhirat ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Ini harapannya. Yang kedua, hari ini di bulan Desember kita akan membahas tentang fikih ibadah. Karena di bulan November, di bulan lalu kita membahas fikih muamalah, judulnya adalah syarat harta waris tidak tercampur dengan harta orang lain, termasuk harta suami dan istri ya Pak ya. Kita telah bahas. Kemudian hari ini judul kita adalah syarat makmum, termasuk makmum mengingatkan imam ya. Kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu Pak tentang sujud yang di luar sholat yang jumlahnya ada 3 ya Pak ya. Kita telah bahas ada sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Kita bahas tentang sujud sahwi. Semoga masih ingat ya Pak ya. Oh, ini masalahnya nggak ada ujiannya, jadi Bapak ya lupa-lupa ingat. Ya udah, berarti bulan Januari nanti saya adakan ujian ya Pak ya. Insya Allah Bapak hadir ya Pak ya. Ini
Tapi kalau nggak ingat nggak apa-apa, kita akan sedikit review tentang apa yang kita sampaikan berkaitan dengan sujud sahwi, ya Pak ya. Sujud sahwi itu alasannya 3. Yang pertama ragu, yang kedua kelebihan, yang ketiga kurang. Oke, alasannya berapa? 3 ya. Nabi pernah lebih, pernah kurang, tapi nggak pernah ragu. Kalau ragu, Nabi menyampaikan dengan lesan. Kalau kalian sholat ragu 3 atau 4, suruh apa Pak? Nambah 1 sebelum salam sujud sahwi, ya Pak ya. Ini Nabi menyampaikan dengan lesan, tapi dalam kejadiannya tidak pernah. Tapi kalau Nabi pernah keliru, pernah salah, ya kita pernah sampaikan apa? Ini kita pernah sampaikan bahwasanya imam pernah keliru, yang mana Nabi dulu pernah sholat duhur 5 rakaat, ya Pak ya. Oke, kalau enggak saya ulangi dikit aja. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim Pak. Ceritanya Nabi itu sholat duhur 5 rakaat, kemudian ada orang nanya, Rasul sholatnya apa jadi 5 sekarang, ya Pak ya. Ternyata Nabi jawab, enggak, tapi tadi sholatnya 5 rakaat. Oh begitu ya. Oke, berarti kalau sudah 5, terus gimana Pak? Nggak bisa dikurangin ya Pak ya? Ya sudah, kalau 5 akhirnya Nabi sujud sahwi. Hanya saja tidak dijelaskan sujud sahwinya itu langsung sujud atau takbir dulu terus salam, nggak ada keterangannya. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, 3 sujud di luar sholat tadi seperti sholat yang harus ada takbiratul ihram dan ada salamnya. Ini komplit ya Pak ya. Makanya kalau kita ikuti berarti gini Pak, Bapak sholat nih, tahu-tahu ada yang mengingatkan kok lebih, ya udah berarti Bapak takbir meskipun dengan duduk ya Pak ya. Allahu Akbar takbiratul apa? Terus Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Pak ya. Yang dibaca tahu kan? Subhanallah boleh, Subhanarabbil a'la boleh, Subhanarabbil a'la wa bihamdihi boleh. Atau kalau mau diganti sebagaimana para ulama, ini enggak ada hadisnya ya. Subhanaman la yanamu wala yashu. Maha suci zat yang tidak tidur, tidak lupa, ya Pak ya. Ini juga boleh, yang penting yang dibaca tasbih. Adapun duduknya enggak ada bacaannya. Tapi tuma ninah itu yang paling bagus kalau lebih. Dan Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Ya, nanti kita akan bertanya begini, kok enggak diingatkan dengan tasbih ya Pak ya? Kan biasanya kan makmum suka baca apa? Subhanallah ya Pak ya. Oke, ini saya akan menyisir dulu Nabi pernah salah ketika sholat gitu aja. Ternyata juga Rasul Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat Pak. Jadi ini hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah bilang, kita pernah sholat zuhur ya, baru 2 rakaat Rasul salam. Di situ Pak, di masjid ya Pak ya. Nabi summa ata jiz'an fi qiblatil masjid. Nabi itu ceritanya dulu kan masjidnya sederhana ya Pak ya. Terus tiangnya itu dari pelepah kurma, bukan pelepah sih. Apa? Pohon kurmanya itu. Apa namanya Pak? Batang ya Pak ya. Oke, Nabi nyender begitu. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi nggak berani nanya. Ada tolak-tolak. Tumben zuhur 2 ya Pak ya. Oke, terus ada satu sahabat Nabi ini yang terkenal cukup berani Pak. Namanya Zulyadain. Dia nanya, Rasul mohon maaf, tadi sholatnya dikosor atau engkau lupa? Ternyata Nabi jawab, saya nggak kosor dan nggak lupa. Ya Pak ya. Oke. Terus enggak, tadi 2 ya Pak ya. Akhirnya Nabi nanya, Abu Bakar, Umar, tadi sholatnya berapa? 2 ya Pak ya. Oke.
Bener? Ya, ya udah. Kalau dalam keadaan seperti itu, terus apa Pak? Fasolla rokataini, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Berarti kalau harusnya 4, kok kurang 2, ya Pak ya? Berarti tambah berapa? 2 sebelum salam sujud sahwi. Ya, oh, kan sudah ngomong Pak Ustadz, ya Pak ya? Jawabannya gini Pak. Ngomong itu kan di luar sholat karena sudah salam, ya Pak ya. Oke, makanya ketika jedanya itu nggak lama dan masih di waktunya, bahkan juga belum pindah tempatnya, maka meskipun kurang tinggal tambah yang kurang, ya Pak ya. Oke. Tapi kalau jedanya cukup lama atau bahkan sampai keluar waktunya, maka tidak ditambah sholatnya tapi diulangi, ya Pak ya. Misalnya Bapak sholat, terus temennya lihat, terus belum sempat ngingetin, pulang, Bapak sudah naik sepeda, main badminton, ya Pak ya, terus sudah mandiin burungnya gitu kan. Akhirnya Pak ditanya, nah tadi sholat zuhur berapa rakaat? 4. Enggak, tadi 3 kok. Masa sih? Iya, orang sang ngitung ya Pak ya. Oh, berarti kurang berapa Pak? 1. Kalau sudah lama, ya berarti kan zuhurnya tadi ngingetinnya isya. Berarti ditambah 1 atau diulangi Pak? Diulangi ya Pak ya. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ya niatnya ya Allah aku ngulangi ya Allah, gitu boleh Pak ya. Tapi kalau mau diganti dengan bahasa Arab juga boleh. Yang mana biasanya Pak sholat fardu itu ada 3 model. Yang pertama namanya adaan, yang kedua namanya qodoan, yang ketiga namanya i'adatan. Bedanya apa? Kalau adaan itu dilakukan di waktunya. Washolli fardul mahribi salah sarakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Berarti maghribnya di waktunya. Kalau maghribnya di luar waktunya namanya apa Pak? Qodoan, ya Pak ya. Bapak nih sholat subuh, bangun-bangun jam 7 pagi Pak. Berarti habis bangun langsung apa Pak? Sholat. Jangan, wudhu dulu ya Pak ya. Karena kalau langsung sholat nggak sah ya. Masa bangun-bangun langsung sholat ya Pak ya. Ya udah wudhu dulu. Habis wudhu Pak, berarti ya nggak usah pakai baju, pakai baju dulu dan lain sebagainya, terus sholat. Terus niatnya yang harusnya adaan diganti apa Pak? Qodoan ya Pak ya. Qodok berarti melaksanakan sholat tidak di waktunya ya. Atau kalau orang bilang usolli fardhu subhi qodoan atau kawanan ya Pak ya. Atau kawanan ya Pak, kesiangan ya Pak ya. Ini namanya qodoan. Ada juga namanya i'adatan, mengulangi. Kenapa mengulangi? Karena yang tadi nggak sah. Nggak sah bisa jadi kurang ya Pak ya, dan ingatnya sudah lama, atau bisa jadi pas sholatnya nggak sah gara-gara syarat sahnya tidak terpenuhi. Contohnya apa? Bapak sholat belum masuk waktunya. Sholat zuhur Pak, jam 12 Bapak sholat, tapi ternyata jam 12 belum masuk waktu sholat zuhur karena Bapak lagi di Aceh ya Pak ya. Oke, berarti belum masuk waktu zuhur. Oh, atau Bapak sholat ternyata jamnya keliru Pak ya Pak ya. Oh, berarti nanti sholat lagi di waktunya ya Pak ya, karena yang tadi belum sah. Atau sudah sholat di waktunya tapi ternyata bajunya Pak ada najisnya ya Pak ya. Oke, misalnya Pak, Bapak habis sholat begitu sampai rumah ditanya sama istrinya, sarungnya dipakai lagi Pak? Iya, emang kenapa? Ya kan tadi habis gendong cucu diompolin. Astagfirullah ya Pak ya. Berarti Pak sholatnya tadi sah nggak Pak? Enggak, karena sholatnya dalam keadaan bajunya apa? Najis. Apalagi Bapak sholat subuh pulang-pulang sampai rumah istrinya Pak rambutnya basah, terus ditanya, tumben Mak pagi-pagi mandi? Mau Bapak nggak mandi? Ngapain ya Pak ya? Kan tadi malam Pak, masa nggak inget? Astagfirullah ya Pak ya. Waduh, berarti gimana dong? Ya udah ulangi ya Pak sholatnya.
tapi tadi jadi imam. Lah kok jadi imam ya Pak? Berarti imamnya apa Pak? Junub ya Pak ya. Emang ada Pak Ustadz? Ternyata pernah ada Pak ya. Saya pernah cerita atau belum? Saya itu punya dosen namanya Pak Fudaili, dulu pernah ngajar S2 di IIG, itu cerita di Tangerang sana Pak. Ada kiai ustadz ngimamin subuh Pak ya, ternyata masih apa? Junub. Sampai rumah diingatkan istrinya. Waduh, gimana dong? Wah, nggak enak nih. Akhirnya Pak, besoknya dia jadi imam lagi. Jamaah yang kemarin sholat bareng saya, yuk ikut sholat lagi, sholat subuh ya Pak ya. Zamannya bingung, kenapa sholat subuh? Yaudah ikut aja dulu ya Pak ya, sholat subuh nih Pak nih. Ternyata Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Kemarin saya jadi imam junub ya Pak ya. Waduh Pak Ustadz gimana? Sebenarnya Pak, kalau Ustadznya kok nggak tahu kalau dia itu junub, jamaahnya juga nggak tahu, berarti jamaahnya sholatnya sama. Berarti jamaahnya nggak usah apa? Ngulangi. Yang ngulang siapa? Ustadznya, karena dia nggak sengaja ya Pak ya. Dan jamaah itu nggak dituntut tahu imamnya itu junub atau enggak. Buktinya Bapak juga nggak nanya tadi, Pak Ustadz junub nggak ya Pak ya? Ini nggak nanya Pak ya. Kita itu nggak bisa nanya imamnya itu dalam keadaan apa? Husnudon kita, berarti syarat sahnya apa? Terpenuhi. Karena masalah Pak, masalahnya gini, besok lagi kalau Ustadz ini kok jadi imam subuh, jamaahnya nanya dulu, stop ya, jangan jadi imam. Pak Ustadz udah mandi belum ya Pak ya? Ya kan nggak tiap hari ya Pak ya. Ini kan jadi masalah Pak. Tapi pernah, karena kadang-kadang kita juga lupa kalau ternyata kita sudah batal. Contoh nih Pak nih, Bapak duduk sini nih Pak nih ya, kan tadi udah wudhu Pak, terus Bapak biasanya langsung sholat, ternyata sudah kentut ya Pak ya. Pas sholat mungkin Bapak nggak ingat Pak, tapi nyampe rumah tadi Bapak, kok ada yang keliru apa ya? Oh iya, tadi waktu ngaji saya kentut tapi nggak ada suaranya, saya diem aja ya Pak ya. Oh berarti sholat isanya apa? Nggak sah, namanya i'adah, baik di waktunya maupun di luar waktunya ya. Meskipun nanti udah lama bilang i'adah itu kalau di luar waktunya, tapi bisa di waktunya, bisa di luar waktunya. Termasuk Pak dalam madzhab Syafi'i begini, Bapak ketika sholat kok nggak bisa menetapi syarat sah, syarat rukunnya ya, tapi mau nggak mau harus sholat. Kalau sudah bisa diulangi. Contoh, lagi di apa namanya pesawat, atau lagi di kereta, atau lagi di bis ya, kereta Jakarta Malang ya Pak ya, misalnya nih Pak nih, kemudian Bapak sholat tapi nggak ada misalnya Pak musola misalnya gitu ya, oke, atau di pesawat yang nggak bisa berdiri, nggak bisa wudhu, susah menghadap kiblat, nggak mungkin ya Pak ya. Maka Pak dalam madzhab Syafi'i, sholat sebisanya di waktunya, namanya sholat apa? Lihurmatil wakti, menghormati waktunya. Tapi kalau sudah sampai tempatnya meskipun di luar waktunya, maka dianjurkan untuk apa? Mengulangi dengan sempurna. Tapi dalam madzhab lain bilangnya gini, misalnya madzhab Maliki ya, ya kalau sudah sholat semampunya begitu ya udah, kan udah sebisanya. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa usaha ya Pak ya. Tapi dalam madzhab Syafi'i ya kan tadi kan kurang sempurna karena kekurangan rukun syaratnya, makanya diulangi lagi. Itu namanya sholat apa Pak? I'adah ya Pak ya. Oke. Nah dalam kasus ini Nabi cuma menambahkan yang kurang saja. Nabi juga pernah sholat, harusnya sholat asar 4 jadi 3. Selesai salam bahkan Nabi sampai ke rumahnya Pak ya, hadisnya riwayat Imam Muslim ya, sumadakhala manzilahu, Nabi sampai pulang ke rumahnya. Sahabat Nabi yang namanya Dzul Yadain tadi sampai ngikutin ke rumah dan bilang, Rasul tadi sholat asarnya 3. Oh Nabi buru-buru Pak ke masjid nanya, tadi beneran 3? Bener ya Pak ya. Akhirnya Pak Nabi tambah berapa Pak? 1 ya Pak ya. Makanya dalam bab sholat ini Rasul pernah zuhurnya jadi 2, zuhurnya jadi 3, asarnya jadi 3, mohon maaf. Kemudian pernah juga jadi 5 ya Pak ya. Dan ini pernah nih Pak nih, berarti salah nggak Pak? Salah.
Tapi salahnya Nabi belum tentu dosa, karena Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Tapi kalau salah mungkin nggak Pak? Mungkin. Ya, dan salah dan dosa itu bisa sama bisa tidak. Ada orang salah dan dosa, ada salah tapi tidak berdosa. Bahkan ada salah yang berpahala Pak. Kok bisa? Ya, Bapak misalnya nih Pak ya, lagi ngaji begini nih, pulangnya disuruh sama istrinya Pak, itu beli beras, makanya dikasih uang 50.000. Tapi Bapak pengen sedekah, bawa uang 2.000 ya Pak ya. 2.000 dan 5.000 itu sama-sama biru tuh Pak tuh ya. Saya pernah keliru Pak, sama istri saya ditanya, Mas, masih ada uang? Masih, di dompet ada 3 lembar biru-biru Pak. Saya kira masih 150.000 ya Pak ya. Ternyata nyampe warung sama bayar, lah cuma 6.000 ya Pak. Kalau Bapak kok keliru Pak, harusnya masukin 50.000. Keliru. Biasanya masukin 2.000 atau 50 ya Pak ya. Harusnya masukin 2.000 kok yang dimasukin salah ya. Masuk malah 50.000. Nah, pas hari Jumat kadang-kadang kan kita sholat Pak ya. Pas sholat kan kadang-kadang ketakamannya udah di samping kita ya. Nungguin kan, nggak enak kan. Akhirnya kita masukin gitu aja. Ternyata Bapak baru ingat, lah kok yang disaku 2.000, berarti salah nggak Pak? Tidak salah ya Pak ya, tapi berpahala nggak Pak? Tergantung ikhlas atau enggak ya Pak ya. Kalau Bapak alah salah ya, berarti nggak ikhlas nggak pahala. Tapi kalau ikhlas berarti apa? Jadi pahala. Dan Nabi pernah salah tapi tidak dosa ya Pak ya, karena Nabi itu maksum Pak ya. Dalam kasus ini sahabat Nabi tidak ada yang mengingatkan. Bahkan Nabi juga pernah sholat zuhur harusnya tasahud awal, tapi tidak tasahud awal, langsung berdiri. Sahabat Nabi nggak ada yang mengingatkan ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena sahabat Nabi itu masih merasa jangan-jangan model sholatnya ganti. Memang gitu. Kenapa? Karena selama Nabi masih ada berarti sangat mungkin ganti. Kok bisa? Saya kasih pertanyaan ya Pak ya. Nabi itu Pak dapat kewajiban sholat ketika Isra Mi'raj. Berapa waktu sehari Pak? 5 ya Pak ya. Tapi berapa rakaat sehari berapa Pak? 17 ya Pak ya. Kira-kira benar nggak? Oke, saya kasih pilihan ganda. A 17, B 11, C 15, D semua jawaban salah. Jawabannya apa Pak? 17 ya Pak ya. Tegas nih Pak ya. Jawabannya adalah bukan 17. Berapa Pak Ustadz? 11 ya Pak ya. Lu kok bisa? Ini hadis ini jarang diketahui. Yang cerita sendiri Aisyah Pak. Jadi Nabi ketika dapat kewajiban sholat itu aslinya 222 ya Pak ya, kecuali sholat apa? Maghrib 3. Giliran Nabi hijrah ke Madinah baru yang di rumah yang 2 tambah 2 kecuali subuh, ketika musafir tetap 2. Berarti Pak, zuhur 2, asar 2, maghrib 3 ya Pak ya. Kemudian isya 2, subuh 2. Berarti berapa rakaat? 11 ketika di Mekah. Makanya orang Madinah itu Pak, ketika Nabi masih di Mekah, mereka kan sudah muslim tuh Pak tuh, sudah masuk Islam dan sudah tahu kalau sholat wajib ya Pak ya. Oke, tapi mereka pas hari Jumat juga sholat Jumat ya, jamaah juga meskipun tanpa khutbah. Sholatnya berapa rakaat? 2. Ketika Nabi masih di Mekah itu sholat yang 4 itu semuanya berapa? 2. Tapi ketika di rumah tambah 2, ketika musafir tetap apa? 2 ya Pak ya. Oke. Makanya bahkan Pak sampai ada ulama yang menyebutkan ketika musafir Nabi tidak pernah kecuali 2. Bahkan Ibnu Taimiyah bilang sholatnya musafir ya 2. Ya Pak ya. Bahkan itu menjadi salah satu apa? Kewajiban kalau musafir harus berapa? 2 ya Pak ya. Oke. Tapi ulama bilang enggak, qasar itu keringanan, yang diambil bagus, enggak diambil enggak apa-apa ya. Tapi hampir enggak pernah Nabi ketika musafir kok 4 rakaat, hampir enggak pernah
Ya, meskipun Nabi sholat bersama warga. Kan Nabi kan aslinya orang Mekah, Pak. Pindah kemana? Madinah. Ketika Nabi haji wada, Fathu Makkah, kan Nabi ke Mekah lagi ya, Pak ya. Nabi, Pak, ketika ke Mekah lagi, posisinya itu menjadi warga Madinah. Dan ketika di Mekah, Nabi musafir. Dan ketika haji, Pak, Nabi selalu sholat berapa? 2-2-2. Ya, Pak ya. Padahal aslinya orang mana? Mekah, pindah ke Madinah. Ya, ini dua nih. Makanya, tapi qashar dan jamak itu nggak selalu harus satu paket ya, Pak ya. Bapak boleh qashar doang tanpa jamak, boleh jamak doang tanpa qashar, boleh jamak yang satu di qashar, yang satu tidak. Boleh nggak, Pak? Boleh, karena tidak satu paket ya, Pak ya. Oke, saya lanjutin. Ini Nabi ketika salah keliru pas sholat, sahabat Nabi nggak ada yang mengingatkan. Tapi hari ini kita diajari oleh Nabi, kalau ada keliru di imam, maka mengingatkannya. Kalau laki-laki dengan apa, Pak? Tasbih. Perempuan dengan apa? Menepuk tangan, ya, Pak ya. Oke, ini secara umum. Hanya saja sebenarnya ada perinciannya. Hadisnya bilangnya at-tasbih lirijal wa tasfiq lin nisa. Ya, Pak ya. Ini ada perinciannya begini. Sebenarnya kekeliruan imam itu dibagi dua, yaitu keliru gerakan, keliru bacaan. Ya, Pak ya. Ada keliru gerakan, harus 4 jadi 2. Itu kan gerakan tempat tuh. Tapi kadang-kadang keliru apa? Bacaan, ya. Ada bacaan yang rukun yaitu Fatihah, ada bacaan yang sunnah yaitu surat setelah Fatihah. Kalau kelirunya bacaan, maka mengingatkannya tidak dengan tasbih. Ya, Pak ya. Kalau kelirunya gerakan baru diingatkan dengan tasbih. Kalau kelirunya bacaan namanya al-fathu alal imam. Ya, dari kata fataha yaftahu yang artinya apa, Pak? Membuka. Ya, Pak ya. Artinya membuka yang aslinya imamnya harus baca. Ini kok keliru, Bapak buka dengan cara melanjutkan atau mengulangi yang harusnya dibaca. Ya, enggak dengan tasbih. Kenapa? Karena kalau diingatkan dengan tasbih, imamnya tambah bingung, ya, Pak ya. Kenapa? Karena apa? Misalnya nih, Pak ya, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haq, misalnya harusnya gitu, Pak. Terus malah keliru wa tawasau bil marhamah. Subhanallah, ya, Pak ya. Kan bingung nih, Pak ya. Oke. Tapi, Pak, mengingatkan imam itu kalau hukumnya tergantung kesalahannya. Ya, kalau tadi ya, kalau gerakan diingatkannya dengan tasbih, kalau bacaan dengan membaca kembali yang harusnya dibaca, namanya al-fathu alal imam. Tapi kalau hukum mengingatkannya tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya, kalau tidak diingatkan sholatnya rusak, tidak sah, berarti mengingatkan hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi kalau diingatkan bagus, nggak diingatkan nggak apa-apa, sunnah, bahkan ada sampai mubah saja. Ya, Pak ya. Oke, contohnya gini, Pak. Kesalahan itu kadang-kadang di rukun sholat, berarti harus nggak diingatkan? Harus, ya, Pak ya. Oke, contohnya apa? Harusnya rukuk nggak rukuk, diingatkan. Harusnya sujud 2 kali baru sekali berdiri, berarti rukun, ya, Pak ya. Termasuk ketika kelirunya dalam surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat, berarti harus diingatkan. Tetapi, Pak, Al-Fatihah itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Kalau lupa kok sampai tidak dibaca sama sekali, berarti sholatnya nggak sah kalau nggak baca surat Al-Fatihah, ya. Tapi kalau keliru dibagi dua, keliru yang merubah makna atau tidak. Kalau yang merubah makna harus diingatkan, kalau tidak merubah makna berarti diingatkan bagus, enggak juga enggak apa-apa. Yang tidak dibaca contohnya apa? Ini pernah terjadi, Pak. Saya itu ngaji di salah satu KPP, ya, pajak, itu jamaah nanya, Pak Ustadz, sholat kalau nggak baca Fatihah sah nggak, Pak Ustadz? Sah nggak, Pak? Enggak, ya, Pak ya. Masalahnya gini,
Ada Pak, orang ketika sholat imamnya nggak biasa, tumben ada jadi imam, karena imam biasanya nggak tahu kemana, dia itu ngapalin juga beberapa ayat surat gitu Pak ya. Karena dia jadi imam tumben, ini ceritanya Pak, sopir dadakan ya Pak ya, sopir tembak nih Pak nih ya. Yang mana kadang-kadang nyopirnya juga belum halus-halus banget ya Pak ya. Ternyata Pak, karena yang dipikirkan adalah bacaannya tadi yang dihafalin, setelah takbir dia nggak baca Fatihah Pak, malah yang dibaca nun wal qalami wa ma yasturun ya Pak ya. Berarti wajib nggak diingatkan? Wajib. Tapi yang mengingatkannya nggak tahu, dia bacanya malah subhanallah ya Pak ya. Wah, keliru nih. Diganti Pak, bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun ya Pak ya. Belakangnya Pak, subhanallah ya Pak ya. Wah, keliru lagi nih. Apa nih? Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru subhanallah ya Pak ya. Sampai terakhir agak-agak sebel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Wah, bingung. Untungnya Pak, saya itu kayak masa sih iya, dan ini terjadi Pak ya. Sampai ada orang yang belum sholat, tahu nih salah imamnya apa, dia bilang belum dibaca Fatihahnya ya Pak ya. Terus imamnya, oh ya Pak ya. Berarti keliru ya Pak. Keliru. Tapi karena kelirunya fatal, berarti harus diingatkan, namanya al-fatu alal imam. Ya, termasuk keliru fatal apa? Nambah rokaat. Itu harus diingatkan Pak. Ketika Bapak sholat zuhur, yakin sudah 4, kok imamnya berdiri untuk rakaat yang kelima, diingatkan nggak Pak? Diingatkan ya Pak ya. Tapi kalau imamnya kok duduk, berarti ya udah nggak usah apa namanya sujud sahwi, karena dia belum berdiri kok duduk, berarti nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau Bapak ingatkan sudah subhanallah kok imamnya tetap berdiri Pak, berarti Bapak ikuti nggak Pak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada sholat zuhur 5 rakaat. Kalau Bapak yakin sudah 4, berarti harus menjalani keyakinan tadi dengan cara Bapak mufarokoh, yaitu salam ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena imam keliru, dan kelirunya fatal. Setelah sholat Bapak nanya, Pak Imam tadi sholatnya berapa? 4. Enggak, tadi 5. Oh ya udah, kalau imamnya bilang 5, keliru. Kalau imamnya bilang 4, kita bilang 5. Ya udah, berarti masing-masing ya Pak ya. Enggak usah debat. Ya, kecuali gini, kita buktiin yuk, lihat CCTV ya Pak ya. Misalnya begitu Pak. Oke. Tapi kalau imamnya bilang, ya tadi sih kayaknya ragu antara 4 atau 3, tapi saya tambah 1. Jawabannya Pak, kalau ragu tambah 1 itu bukan ketika imam diingatkan jamaah, tapi ketika dia sholatnya apa? Sendiri. Kalau sudah diingatkan semua jamaah, meskipun dia sudah berdiri, berarti apa? Balik lagi ya Pak ya. Ini keliru yang fatal. Beda kalau kelirunya nggak fatal. Contohnya apa? Kelirunya harusnya tasyahud awal, tapi malah langsung apa? Berdiri. Dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang imamnya cepat berdirinya, kadang-kadang pelan-pelan. Kadang-kadang jamaahnya sadar kekeliruan imam, kadang-kadang nggak sadar. Kalau sadar, mau Allahu Akbar, kita bilang subhanallah kok belum berdiri Pak, maka duduk lagi, dan sebelum salam tidak usah sujud sahwi ya Pak ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, jamaahnya cuma bengong, keliru kan ya Pak ya. Kok sudah cukup Pak, berarti tidak usah diingatkan. Kalaupun diingatkan subhanallah ya Pak ya, itu kita tidak duduk, tapi apa? Ikut berdiri ya Pak ya. Itu yang pas begitu Pak. Karena kadang-kadang antara jamaah dan imam ini kacau Pak. Jamaahnya subhanallah, kata imamnya kan udah berdiri ya Pak ya. Subhanallah ya Pak ya. Kan udah berdiri, akhirnya jamaahnya Pak, ya udahlah imam keliru, saya duduk aja ya Pak ya. Giliran salam Pak, imamnya sujud sahwi, jamaahnya nggak mau. Kenapa? Yang salah kan imam ya Pak ya. Udah diingatkan nggak mau ya Pak ya. Sampai Pak, teman saya itu sholat begini ya, sudah berdiri tapi belakang itu subhanallahnya nggak berhenti Pak. Subhanallah, 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 sampai dia itu balik. Kalau sudah berdiri itu ya Pak ya, harusnya ikut. Kamu jangan duduk aja ya Pak ya. Oh gitu ya. Terus sholatnya batal nggak Pak? Ya batal ya Pak ya. Karena kadang-kadang zamannya ngeyel Pak ya.
Tapi itu kelirunya karena bukan rukun sholat. Kan bukan rukun sholat ya Pak nih. Kenapa ulama bilang bukan rukun sholat? Karena bisa ditinggalkan kalau lupa. Ya, buktinya Nabi Pak diganti, bukan diulangi. Kalau diganti berarti bukan rukun. Kalau diulangi berarti rukun, ya Pak ya. Oh, berarti tasyahud awal itu hukumnya adalah bukan rukun tapi sunnah. Namanya sunnah abad, ya Pak ya. Oke, ini mengingatkan ada yang harus, ya. Harus itu ketika sholatnya itu nggak sah kalau dia keliru, ya Pak ya. Apa contohnya lain? Misalnya Pak, imam apa kiblatnya keliru, ya Pak ya. Bapak makmum, Bapak juga aslinya nggak tahu, tapi diberitahu sama orang, tapi yang imamnya belum tahu. Kiblatnya keliru, ya Pak ya. Biasanya sih kiblatnya keliru itu biasanya dibatalin sih Pak ya. Tapi sebenarnya kalaupun dia dibatalkan, itu langsung pindah gitu aja nggak apa-apa Pak. Saya itu pernah ngaji di beberapa di masjid Jakarta Timur itu. Kalau sini kan enak nih, ya saya duduk di sini, Bapak ngadep kiblat. Kalau di situ kadang-kadang ini Pak, jamaahnya itu ngadepnya ke utara. Jadi di sana itu ada mejanya, terus jamaahnya pindah begitu Pak. Terus apa namanya orang kalau baru tahu itu kadang-kadang nganggapnya sono kiblat Pak. Jadi ketika datang dia sholatnya ke sono Pak. Terus jamaahnya bingung, Pak kiblatnya keliru. Awalnya kalau diingatkan begitu dia pindah langsung gitu, sholatnya apa? Sah, ya. Tapi biasanya orang batalin dari awal biasanya, ya. Tapi kalau diingatkan kok sudah keliru, diingatkan kok tetap lanjut, berarti sholatnya tidak sah, kecuali kalau tidak tahu, ya Pak ya. Oke. Nah, makanya mengingatkan imam itu kadang-kadang di rukun sholat berarti hukumnya harus, ya. Tapi kalau sunnah abad sholat, yaitu tasyahud awal atau kunut dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah diingatkan kok sudah masuk rukun berikutnya, maka tidak usah balik duduk, tapi diganti dengan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau kelirunya kok sunnah hayat itu Pak, berarti selain rukun dan selain sunnah abad. Ya, contoh Pak, ketika kita sholat ngangkat tangan sunnah hayat, ngangkat tangannya. Kalau takbirnya apa rukun. Kemudian sedekap sunnah apa? Hayat, ya Pak ya. Namanya sunnah hayat. Hayat itu artinya keadaan. Kalau abad itu artinya sebagian. Ya, kalau ini apa namanya sedekapnya itu sunnah abad. Baca amin, baca surat itu sunnah abad. Terus takbir selain takbiratul ihram juga sunnah abad, ya Pak ya. Oke, keliru sunnah hayat, mohon maaf, sunnah hayat. Maka kalaupun keliru pun Pak tidak usah diingatkan, nggak apa-apa karena sholatnya apa? Sah. Contoh Pak, imam harusnya Pak sebelum kalau bangun rukun kan harusnya Pak sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau pas bangun kok dia malah Allahu akbar, keliru nggak Pak? Keliru, ya Pak ya. Tapi diingatkan nggak? Kalaupun diingatkan subhanallah terus ulangi lagi nggak Pak? Kan enggak, ya Pak ya. Berarti sholatnya sah nggak Pak? Sah, ya. Nabi dulu juga pernah bacaannya keliru Pak. Oke, ini Nabi pernah lupa bacaan sholat, ya. Riwayatnya Imam Abu Daud bilangnya gini, dari Ibnu Umar, sholatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Tapi lagi-lagi Pak, sahabat Nabi nggak mengingatkan karena jangan-jangan ayatnya berubah. Kenapa? Karena ayat turun itu, ya Pak ya, tartib nuzuli, tartib turunnya dengan tartib mushafi yang ada di mushaf itu beda. Buktinya Pak, kalau di mushaf kita Pak, surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Tapi kalau yang pertama kali turun surat apa Pak? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi pernah keliru nih, dan nggak ada mengingatkan. Falaman sorofa qala li Ubay, ketika Nabi selesai sholat nanya kepada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab itu termasuk yang bacaan Qurannya banyak, hafalan Qurannya banyak. Nabi bilang gini, as-sholaita ma'ana Ubay, tadi sholat bareng saya nggak? Iya. Terus Nabi bilang, fama mana'aka, kenapa tadi tidak mengingatkan, ya Pak ya. Oke. Termasuk juga Nabi pernah ceritanya Pak, ada sahabat Nabi ya namanya Musawir bin Yazid al-Asadi, dia bilang gini,
Qala Yahya wa rubbama qala syaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalah fataraka syai'an lam yaqra'hu. Pernah juga ketika kita sholat, harusnya ayatnya ini setelah ini dibaca ini, tapi ternyata dilewati. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kadza wa kadza. Rasul, tadi ayatnya ada yang kelewatan. Ya Pak ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala adkartaniha, mohon maaf nih. Hala adkartaniha. Nabi bilangnya gini, kenapa kok tadi tidak mengingatkannya, ya Pak ya? Oke, makanya ketika Bapak kok imamnya misalnya keliru bacaannya, itu Bapak boleh bagus mengingatkan kalau Bapak tahu apa yang harus diingatkan. Ya. Karena kadang-kadang Pak imamnya baca ya Pak ya, terus Bapak bengong karena imamnya itu wama gitu ya. Wama gitu kan. Wama doang kan ya, terus Bapak bingung. Ini mau diingatkan kok saya nggak apa ya Pak ya. Ya udah, kul huwa aja gitu ya. Anda kul baik gitu. Makanya Pak, imam itu kalau bisa ya Pak ya, itu kalau memang ya dia itu hafid bagus alhamdulillah. Kalau enggak ya jangan sampai jamaahnya itu merasa khawatir kalau ternyata lupa nanti nggak bisa mengingatkan. Kalaupun nggak bisa melanjutkan, kok nggak ada mengingatkan, ya udah ganti channel lebih bagus. Ya Pak ya, ganti channel masuk gini. Harusnya baca ini terus ternyata nggak bisa. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, itu ya bagus Pak. Nggak masalah. Ya Pak ya. Ini tentang mengingatkan ketika sholat. Hanya saja ulama bilang kalau bisa, kalau kelirunya bacaan, jangan buru-buru mengingatkan. Apalagi kalau imamnya Pak mengulang-ulang ayat, itu Bapak jangan buru-buru mengingatkan. Jangan-jangan imam mengulanginya bukan karena nggak bisa melanjutkan, tapi karena merasa ingin mentadaburi maknanya, ya Pak ya. Misalnya Pak imam bilang kilat khulil jannah, ya Pak ya, kilat khulil jannah, terus Bapak qala ya laita qaumi ya'lamun gitu ya, mentang-mentang apa Pak ya, padahal bisa jadi imamnya lagi apa Pak, pengen mentadaburi maknanya, ya Pak ya. Itu para ulama bilang jangan buru-buru mengingatkan kalau salahnya adalah bacaan sunnah, karena bisa jadi ada maksud lain dari membaca yang diulang-ulang tadi. Oke, ini tentang mengingatkan sholat, dan kita masih ada waktu sedikit karena biasanya nggak kebagian waktu, mohon maaf ya Pak ya. Oke, dari yang saya sampaikan kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi, ada atau tidak? Nah, satu bapak-bapak, wah 3 nih. Yang satu, yang udah dulu ya Pak ya. Oke, nanti Pak Haji ya. Baru ibu-ibu, silakan. Ya, bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibu lah ya. Oke. Sholat menangis. Oke. Dulu Nabi sholat juga pernah menangis. Ya, hanya saja kalau pas sholat sendiri bagus. Kalau pas jadi imam jangan berlebihan, karena nanti dianggap lebih sama makmumnya, ya Pak ya. Kecuali kalau Bapak bacaannya bagus gitu kan, imamnya nangis, makmumnya juga nangis. Kenapa? Kok bisa nangis ya? Kok saya nggak paham ya Pak ya? Makanya Bapak nangis. Makanya nangis dalam sholat itu Pak bagus. Ya. Tapi kalau sendiri dianjurkan, kalau pas jadi imam itu jangan sampai nanti jamaahnya Pak ya itu merasa terganggu. Karena kadang-kadang menangisnya seseorang itu nggak selalu jamaah juga ikut ya Pak ya. Oke, makanya hukumnya boleh saja ya, nggak masalah. Ini tidak ada larangan dalam sholat menangis dan tidak membatalkan sholat. Yang ada perdebatannya adalah kalau tertawa, terbahak-bahak, sholatnya batal nggak ya, gitu Pak ya. Bapak lagi sholat tuh Pak Dok, ada orang sholat keliru, terus Bapak, ya Pak ya. Nah, banyak ulama bilang sholatnya apa? Batal. Tapi kalau menangis tidak. Oke, ibu-ibu silakan dari sini dengar insya Allah Bu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang pertama nih. Waduh. Siap.
untuk menjadi bacaan sholatnya jadi imam. Apakah yang misalnya contohnya saya, apakah sholat saya diulang kembali atau sudah sah? Siap. Bagus nih pertanyaannya Bu ya. Kira-kira usianya berapa Bu? Sekitar 10 tahun. 10 tahun ya Bu ya. Siap. Bagus nih. Yang pertama, kalau kesiangan subuhnya, apakah subuh langsung atau boleh sunnah dulu? Jawabannya gini, memang dianjurkan segera untuk diqodho, tapi segera tidak buru-buru ya Bu ya. Dan kalau sunnahnya malah qobliyah dulu lebih bagus, karena Rasul juga pernah kesiangan, tapi bareng-bareng. Dan ketika sudah agak siang, Nabi, para sahabat Nabi sholat dulu 2 rakaat qobliyah subuh, tapi qodho karena sudah dilaksanakan ketika sudah siang ya. Makanya bagus kalau qobliyah dulu nggak apa-apa, dan insya Allah pahalanya juga tidak akan beda dengan ketika biasanya, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya Bu ya. Jadi sunnahnya tetap boleh diqodho qobliyahnya, berarti bagusnya qobliyah dulu baru sholat apa? Subuh ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau belum akil balik tapi sudah disunat, misalnya usia 10 ya Pak ya, bagusnya kalau dia suruh jadi imam, sholat sunnah saja. Kalau sholat fardu tetap sholat sendiri Bu, karena belum apa? Balik. Dan belum balik itu kalau sholat sunnah jadi imam ada dalilnya, tapi kalau sholat fardu tetap ya Bu ya, yang jadi imam adalah orang yang sudah mukallaf ya. Apa itu mukallaf? Yang sudah akil balik ya Bu ya. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan. Makanya kalau nanti anaknya kok apalannya banyak, nanti Ramadan Bu sekali-kali sholatnya di rumah, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, tapi sholat terawihnya ya Pak ya, nanti anaknya yang kelas 1 SD itu suruh jadi imam. Kalau bisa jadi imam dan tidak keliru dapat hadiah ya Pak ya, itu bagus. Dan itu memang dari zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sholat fardu tetap bagusnya, yang bukan bagusnya malah hukumnya malah dia anak kecil tidak bisa jadi apa? Imam, karena dia belum wajib sholat. Jadi gini, kalaupun ibu pengen sholat bersama dia, kok di depan Bu, berarti ibu niatnya bukan makmum, tapi sholat apa? Sendiri. Hanya saja gerakannya boleh nggak dibarengin? Boleh ya, nggak ada larangan ya Bu ya. Jadi ibu sholat sendiri, tapi kalaupun mau mengulang lagi sholatnya lebih bagus. Tapi kalau orang belum balik berarti belum bisa jadi imam sholat apa? Fardu. Kalau sholat sunnah bisa. Semoga bisa diterima jawabannya Bu ya. Oke, sama-sama. Pak Ji mau nambahin satu? Nah kan? Oh sudah Isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rokat, oke, ya. Betul. Betul. Oh gitu ya. Oke, bagus. Siap. Ya betul. Oke, ini jawabannya gini. Karena saya yakin karena belum sampai ngajinya saja ya Pak ya. Tapi kalau sudah sampai ngajinya insya Allah tahu ya Pak ya. Karena kalau sudah tahu harusnya sudah tahu, oh imamnya berdiri subhanallah dalam rangka mengingatkan tadi belum tasyahud awal, tapi kalau sudah berdiri ikut saja. Yang bagus begitu. Tapi kalau suruh ngulangin gimana? Ya nggak apa-apa, kan ngulang juga silahkan ngulangin ya Pak ya. Tapi kalaupun Bapak tetap berdiri itu yang pas sebenarnya. Tapi kalau dalam keadaan begini Pak, ya udah gini aja. Mungkin saya keliru, tapi kita nanya orang lebih tahu aja. Daripada Bapak bilang, yang benar begini ya Pak ya, nanti jadi perdebatan. Tapi kalau oke, mungkin saya keliru, kita besok nanya kepada Ustadz yuk ya Pak ya. Terus Ustadznya menjelaskan, terus jamannya bilang,
Oh, begitu toh. Berarti Pak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya Pak ya. Karena kadang-kadang ada orang Pak menyelesaikan masalah timbul masalah ya Pak ya. Terus bilang ini, kamu tuh nggak ngaji ya, makanya nggak tahu. Itu Pak, jadi masalah baru ya Pak ya. Ya udahlah, besok jangan jadi imam. Kenapa? Keliru nggak mau diingetin ya. Berarti ini Pak, berarti menyelesaikan masalah dengan apa? Masalah baru ya Pak ya. Harusnya Pak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kayak tagline apa ya Pak ya? Oke deh ya. Harusnya begitu Pak. Dalam kesalahan itu Pak harusnya begitu. Karena banyak orang yang awalnya nggak tahu, tapi karena disalahkan jadi masalah itu gara-gara itu. Oke, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.